Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Iku ini dikira-kira suaranya kan ya, iku ini dikira. Anak-anakku semuanya yang kami banggakan, alhamdulillah ekonomi dikirami bersyukur. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul di aula yang baru ini di MA. Perlu Anda ketahui bahwa saya dulu di pondok pesantren itu 15 tahun. Jadi Anda semua mondok itu baru dihitung, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Kalau saya dulu 15 tahun. Saya pindah pondok pesantren itu hampir di situ ada 6 pondok pesantren. Saya pernah di pondok pesantren Pati, Pakis, Mambaul Ulum 4 tahun. Saya pernah di Pondok Kudus. Saya pernah di Tangkir, Tuban. Saya pernah mondok di Wonosobo, Kalibeber sebentar. Terus saya pindah lagi. Setelah itu saya mengembara tidak di rumah itu 3 tahun. Saya riyadhah, pindah-pindah tempat sampai di Cilincing, Jakarta, sampai saya pernah tinggal di situ. Di Semarang pernah, saya pernah tinggal di situ. Di Batu Ampar, Madura pernah. Tidak lain kesemuanya itu mencari berkah. Maka Anda semuanya, anak-anakku semuanya harus tahu, saya pisah dari orang tua itu setelah saya lulus MTS. Terus di situ tidak pernah pulang. Saya dalam mondok di situ saya mencari bekal sendiri. Saya dulu pas di waktu mondok di Pati, saya pernah di situ menjadi tukang masak, buruh nyuci. Terus dulu belum ada sanyo, di situ menimba. Bayangkan, Anda semuanya mondok enak, dibiayai orang tua. Pas di waktu saya lulus MTS, mondok dapat 3 bulan, bapak saya meninggal. Bapak saya meninggal. Kamu enak, masih punya orang tua, masih punya bapak, masih punya ibu. Kalau andai kata bapak tidak ada, ibu masih ada. Kalau andai kata ibu sudah tidak ada, bapak ada. Justru kamu di pondok itu untuk membahagiakan bapakmu yang sudah meninggal, betul? Untuk membahagiakan ibumu yang sudah meninggal, menjadi generasi penerus. Di pondok itu bukannya di situ senang-senang, tidak. Di pondok itu tirakat, riyadhah. Kalau di sini enak. Saya pas di waktu pernah di sarang sebentar, sarang ikut pengajian kilatan kitab kuning
di situ apa? Kalau nyuci harus keluar dari sarang. Kalau mandi pakai air asin, bayangkan. Dan aktivitas saya di waktu di pondok, habis maghrib ngaji Quran sampai isya, habis isya ngaji lagi sampai jam 9, jam 9 ikut musyawarah sampai jam 12 malam. Jam 12 malam merampung musyawarah, di situ dilanjutkan masak sendiri, terus mutolaah sampai jam 2. Setelah jam 2 baru tidur sampai subuh. Habis subuh lanjut pengajian Ihya Ulumuddin sampai jam 8. Setelah jam 8 baru belanja ke pasar. Terus setelah itu masak. Setelah masak jam 10 dilanjutkan madrasah sampai jam berapa? Jam 12. Setelah jam 12 di situ lanjut ngaji lagi sampai jam 2. Jam 2 baru di situ istirahat 1 jam. Habis asar ngaji lagi sampai maghrib. Itu rutinitas. Kalau kamu di sini enak, jam 10 sudah bisa tidur. Sampai di situ jam 3 tahajud. Dilanjutkan di situ subuh. Makan kamu di situ sudah ada makanan. Tempat kamu bagus, bersih. Kalau tempat saya dulu tidak seperti ini. Paham tak? Itu rutinitas saya. Kalau andai kata kamu mengatakan di pondok tidak enak, itu bohong. Kalau kamu mengatakan di pondok di situ kesel, itu bohong. Itu hanya alasan, alibi dari kamu semuanya. Kalau saya mengatakan di pondok itu enak, di pondok itu berkah, di pondok itu menyenangkan. Tinggal niatan kita dari awal, dari rumah kita niatannya apa? Kita niatan mencari ilmu, kita niatan di situ mencari kehidupan yang lebih baik, niatan kita di situ menyenangkan orang tua. Kalau kamu baru di sini kok nangis, di situ dikarenakan apa-apa macam-macam, yang ini, berarti kamu memperberat kepada orang tuamu sendiri. Kamu tidak taat kepada orang tuamu. Andai kata orang tuamu sudah meninggal, tidak senang dengan perilakumu seperti itu. Hilangkan. Kemanjaanmu dihilangkan. Ojo manja. Ojo manja. Paham gak? Jangan manja. Kamu sudah besar. Kamu sudah berpikir. Kamu harus mandiri. Tidak mungkin kehidupanmu di situ dengan orang tua terus, tidak mungkin. Harus mandiri. Paham gak? Paham gak? Waktu 15 tahun itu lama enggak? Lama sekali. Lama sekali. Maka kita harus tahu kudu iso ndeleh hati. Paham gak? Kudu iso ndeleh hati. Hatiku tidak lain saya taruh di Al-Ikhlas. Masalah rumah itu masalah orang tua, masalah keluarga. Yang penting urusan saya di sini belajar. Yang penting urusan saya sini diatur. Kamu enak tidurnya di situ pakai busa. Kalau saya dulu nggak ada seperti itu. Kelasar pun nggak ada. Tikar pun di situ nggak ada. Apalagi busa tidak ada. Bantal pun tidak ada. Pakainya apa di situ hanya sajadah. Hanya sajadah. Rutinitas saya
Habis subuh ngaji sampai jam 8. Setelah itu ke pasar masak. Jam 10 madrasah sampai jam 12. Setelah jam 12 ngaji lagi sampai jam 2. Istirahat 1 jam. Habis asar di situ dilanjutkan ngaji lagi sampai maghrib. Habis maghrib ngaji Quran sampai isya. Habis isya dilanjutkan ngaji lagi di situ sampai jam 10. Jam 10 dilanjutkan musyawarah di situ sampai jam 12. Setelah jam 12 baru masak. Padahal saya dulu puasa. Saya dulu merawat, tidak makan nasi. Saya lahir puasa yang lamanya 7 tahun. Waktu 7 tahun saya puasa, tiap hari terus saya puasa. Berat tidak? Berat sekali. Maka dari itu kamu tidak ada alasan lagi untuk mengatakan di sini tidak enak. Mengatakan bahwa di sini makannya tidak terjamin. Enak, makan kamu enak. Kalau saya dulu masak sendiri, nyambel, terus 1 mangkok. Setelah itu kalau masak, sambelnya di situ nanti dipanaskan lagi, digoreng. Kalau nanti masak lagi, goreng lagi. Masak lagi, goreng lagi. Seperti itu. Minumnya apa di situ? Minumnya pakai langsung air dari sumur. Bar ngliwet, digeduk, terus disiono intipe, diberi air. Hanya itu. Tidak pernah saya di situ minum susu. Tidak pernah di situ jus. Tidak pernah di situ makanan-makanan yang ciki-ciki sekarang banyak sekali. Enak, kamu terjamin. Kamu itu makmur. Sangat terjamin sekali. Kamu mengatakan yatim, saya yatim. Saya pas di waktu mondok 3 bulan di situ orang tua meninggal. Sampai saya di situ mau kembali nggak bisa ke pondok. Akhirnya dihutang-hutangkan. Dihutangi. Paham tak? Keadaan kamu ini sangat enak sekali. Maka dari itu, jikalau kamu ingin bekti kepada orang tuamu, berbakti kepada orang tuamu, kamu harus mencari ridho orang tua. Apa di situ? Tidak lain ialah mencari ilmu. Kamu ini terhormat. Kamu ini anak yang baik. Dibanding dengan yang lain, baik kamu. Pergaulan di luar sangat luar biasa rusak. Kamu dapat hidayah. Kamu orang pilihan dari Allah. Allah menempatkan kamu di tempat yang baik, di tempat yang berkah ini. Sepintas di situ biasa, akan tetapi inilah yang menggembleng kita, inilah masa depan kita yang baik, bahwa inilah jalan kita yang baik. Paham nggak? Lanjutkan. 3 tahun itu sangat cepat sekali. Setelah itu lanjutkan 3 tahun lagi MA, sangat cepat sekali. Setelah itu apa? Yaitu dilanjutkan di situ bisa kuliah, menjadi orang yang sukses. Tidak hanya dunia, akan tapi sukses di akhirat. Kamu itu jikalau prosentase rasa senang kamu masih senang di pondok. Jikalau di rumah 30%, di pondok di situ bisa 70%. Dikarenakan apa? Kamu di situ bisa membaur dengan teman.
Di pondok itu kamu belajar, tidak belajar, pasti diberi ilmu oleh Allah, diberi ketenangan. Maka dari itu orang mondok itu tidak harus pintar, akan tetapi orang mondok itu harus sungguh-sungguh. Allah memberikan ilmu itu kepada siapapun. Ilmu itu cahaya. Yang asalnya bodoh menjadi pintar, yang dulunya pintar menjadi bodoh. Maka dari itu kita nggak tahu nasib kita, yang menentukan Allah. Mungkin kita menjadi orang baik, mungkin kita menjadi orang jelek, mungkin kita sukses, mungkin kita tidak sukses. Akan tetapi dikembalikan kepada berkahmu. Jikalau kamu di pondok baik, hati kamu baik, di pondok itu cerminan di masyarakat. Ono sing seneng, ono sing ora seneng. Jangan membeda-bedakan teman. Semuanya anggap saudaramu semua. Paham? Semua anggaplah saudaramu semua. Orang yang sukses itu justru orang yang dari pondok, mutahorijin, atau di situ alumni pondok. Kalau kamu di sini, ini sangat terbatas sekali. Enak, waktumu enak, masih longgar sekali. Bisa tidur jam 10 sampai subuh, bisa tidur. Siang di situ masih ada. Dibanding yang lain-lain, makan kamu di sini terjamin 3 kali makan. Dibanding pondok yang lain-lain, di situ nggak ada tahu tempe, nggak ada, hanya dengan sayur, dengan kerupuk. Kamu di sini masih pakai tahu, masih pakai tempe, masih pakai ada kerupuknya macam-macam. Dan kamu di sini masih bisa beli apa saja. Kamu masih bisa dikirim orang tuamu. Saya di pondok nggak pernah ditengok orang tua, nggak pernah. Kepengen balik ya balik diri. Kalau andai kata betul-betul membutuhkan uang, dulu nggak ada transfer, adanya wesel, diweseli lewat pos. Paham nggak? Paham nggak? Berapa? 15 tahun saya mondok, 3 tahun saya mengembara, pindah-pindah tempat. Saya berpindah-pindah tempat. Masa yang sangat lama sekali. Ini yang orang tuanya, bapaknya sudah meninggal siapa? Ayo, angkat tangan. 1, 2, 3, terus 4, 5, 6. Ibunya yang sudah meninggal berapa? Ayo, angkat tangan. Ibunya. Kamu ingin menyenangkan orang tua kamu enggak? Ingin menyenangkan bapakmu enggak? Nah, maka dari itu ikutilah keinginan orang tuamu, bapakmu. Mondoklah. Justru orang tuamu lebih suka. Habis sholat di-Fatihai, khususon bapakku Pak Suali Al-Fatihah, khususon bapakku siapa Al-Fatihah, khususon bapakku Pak Punio Al-Fatihah. Seumpama itu. Orang tuamu senang, orang tuamu suka, ibumu senang, ibumu suka. Susah sekali jikalau kamu tidak mengikuti orang tuamu di situ malah menangis. Lebih baik kamu menangis sekarang daripada kamu menangis yang akan datang. Menangislah, kepingin nangis orang apa-apa. Saya pertama kali di pondok dulu ya seperti itu, kelingan nangis.
Kiringan nangis. Ning kamar mandi nangis gumok-gumok. Gak apa-apa, nek kowe nangis ning kono iku mau ditahan, itu malah di hati gak enak, kurang los. Menangis Pak. Nangis Pak Bunio. Paham ya? Menangislah gak apa-apa. Justru itu luapan hatimu. Luapan hatimu. Kepengen nangis, nangis. Paham ya? Men atine plong. Men atine di situ terjaga. Terjaga. Biasa, adaptasi itu biasa. Apakah harus menangis terus? Tidak mungkin. Apakah di situ harus melarikan diri? Munafik itu. Pemikiran yang sangat kerdil. Tahan loh. Saya di sini orang terhormat. Saya belajar. Saya menghilangkan kebodohan. Saya mencari berkah. Saya ingin merubah kehidupan saya. Saya ingin menyenangkan orang tua saya. Saya ingin menjadi anak yang solehah. Paham? Paham ya? Seperti itu. Kalau kamu membayangkan kehidupan saya, di situ sangat kasihan sekali. Kalau kamu membayangkan kehidupan saya di situ, kamu akhirnya apa? Gak kuat. Nah, hadapilah yang ada. Hadapilah yang ada. Oh, saya masih enak. Saya masih mempunyai orang tua. Saya masih disuplai orang tua. Orang tua saya masih pengertian kepada saya. Pengertian kepada saya. Paham nggak? Paham nggak? Paham? Justru kamu harus termotivasi. Justru kamu harus senang. Yang pertama, pesan saya kepada Anda semuanya, senang, disenengi. Dimanapun tempat, senang. Bagaimana keadaan, yang penting senang. Paham nggak? Senang. Wayahe guyon-guyon. Harus membaur, jangan menyendiri. Membaur sama temannya. Membaur sama temannya. Apa dasarnya senang. Terus yang kedua pesan saya, jangan mudah tersinggung. Di pondok itu bermacam-macam karakternya temanmu. Anggaplah itu saudaramu. Jangan mudah tersinggung. Paham tak? Terus yang ketiga, sering berbagi. Ojo medit. Nek bar dikirimi, nek andai kata koncone ngerti ya diwenehi. Terus yang keempat, sabar. Dikarenakan di pondok itu fasilitas umum. Fasilitas umum, bukan untuk sendiri. Tidak ada pembeda-bedakan, enggak ada. Di pondok enggak ada yang dibeda-bedakan. Kalau dibeda-bedakan berarti di situ nanti kamu tidak riyadhah, tidak tirakat lagi. Paham enggak? Tidak tirakat lagi. Terus yang terakhir yaitu qanaah, nerima apa adanya, seadanya. Seadanya. Kehidupan di pondok seadanya. Tidak usah di situ mewah-mewahan. Tidak usah menunjukkan bahwa kamu, orang tua kamu ini, keluarga kamu gini, gak usah. Paham? Paham ya? Gak perlu banyak-banyak. Yang penting kamu semuanya di pondok sini niatannya tidak lain ialah tholaqul ilmi, mencari berkah.
Apa syaratnya? Yang pertama senang, digawe seneng, digawe gembira, kepengin guyu guyu, kepengin nangis nangis. Ojo diampet, ojo diampet, paham tak? Ojo diampet, engko nek diampet ning ngono mau malah sumpek atine. Mbak sapa jenenge? Rofiko. Mbak Rofiko kepengin nangis nangis, tapi yo ojo nganggo pengeras. Ojo nganggo pengeras, nangis nangis. Menen kono los atine. Di situ di waktu apa doakan orang tua. Paham toh? Doakan orang tua. Jangan cengeng kamu. Ojo kalah dengan hawa nafsumu. Keinginan ingin ini tidak akan tercapai jika kamu tanpa yang namanya riyadhah. Riyadhah itu apa? Yaitu tirakat, hidup seadanya, berusaha. Paham tak? Tidak ada kesuksesan bisa tercapai tanpa ngrekoso, tidak ada. Mesti ning kono harus ngrekoso sike. Paham tak? Paham. Pun mungkin ada tambahan dari Umi? Enggak ada. Ya ditambah Umi, enggak apa-apa. Sebentar. Paham? Paham ya? Saya ceritakan perjalanan hidup saya. Saya ceritakan perjalanan hidup saya seperti Mbak Ustadzah Arum. Ini mondoknya berapa tahun? 7 tahun. Bu Arum ini mondoknya 7 tahun. 7 tahun. Terus Mbak Aida berapa tahun? Ustadzah Aida 5 tahun. Beliau sudah hafal Quran. Mbak Ustadzah Harum di situ digontor lebih ketat lagi daripada di tempat kita. Mbak Aida 5 tahun. Terus Mbak Tias di Arifah sudah berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun. Mbak Tias di Arifah sudah 6 tahun. Mbak Riza sudah berapa tahun? 6 tahun. Mbak Fira 6 tahun. Mbak Anjani berapa? 5 tahun. 5 tahun. Mbak Dewi 5 tahun. Mbak Yusrina baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Itu apa namanya? Kenapa dia betah? Dikarenakan enjoy. Waktu nispaneng di situ serius. Waktunya jagungan. Paham nggak? Jadi abot enteng ini terserah kita sendiri yang menjalani. Waktu ini dolanan. Waktu ini di situ apa namanya baru nyantai, dibuat senyantai mungkin. Maka dari itu di pondok dikembalikan kepada hati kita. Oleh nyaleh hati terserah kita semuanya. Paham tak? Paham gak? Paham. Kue pinter, kue bodoh, itu urusan Gusti Allah. Yang penting kamu semuanya belajar. Yang diwajibkan kamu itu belajar, tidak pintarnya. Aku kudu pinter, tidak ada yang mewajibkan pintar. Yang diwajibkan kita wajib belajar.
Sekali lagi, jikalau kamu ingin berbakti kepada orang tuamu, tidak mengecewakan keluargamu dan orang tuamu, jalanilah proses ini. Jalanilah dalam pondok ini. Bukannya di sini membelenggu kepada kamu semuanya, tidak. Menjadi penjara kepada kamu, tidak. Justru ini sebagai modal kamu untuk meraih kesuksesanmu di masa depan. Hidup itu belajar. Paham tak? Paham nggak? Tambahan dari Umi, terus nanti saya lanjut, kita doa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ngantuk? Sik belakang bereng, sik depan sudah. Masih semangat untuk melanjutkan acara ini? Masih nggih. Gak banyak yang mau disampaikan karena sudah banyak yang pengalihan Abah untuk anak-anakku semuanya. Umi cuma mau pesan sekali lagi, tadi malam kita udah ketemu deh, khususnya untuk anak-anakku yang masih baru deh, juga untuk mbak-mbak semuanya gitu. Ingat niatan awal kalian masuk pondok pesantren buat apa? Kalau tadi malam ada yang bilang mau pengen jadi hafid, mau nyari ilmu dan lain sebagainya, bulatkan tekad kalian, ya. Perjuangan kalian untuk mendapatkan apa yang menjadi cita-cita kalian itu nggak mudah. Ini baru awal, ini baru langkah awal kalian untuk memulai perjalanan itu, ya. Seberat apapun, sesulit apapun, seenggak enak apapun, dinikmati, ya. Dinikmati, berdoa, niat ibadah, pados ngilmu, ngalap berkah. Mungkin Gusti Allah paring kemudahan, ya. Ingat, banyak hal yang orang tua kalian harapkan. Orang tua kalian berharap banyak, menaruh anaknya, menaruh putrinya di pondok pesantren, ya. Besar harapan orang tua kalian. Umi mohon, Umi minta, jadilah anak yang jadi kebanggaan orang tua. Lakukan yang terbaik sebisa mungkin kalian lakukan untuk orang tua kalian. Orang tua kalian menaruh kalian, menyekolahkan kalian di pondok pesantren nggak murah, nggak gampang, penuh perjuangan, ya. Kalian pun juga harus berjuang di sini, sudah jauh dari orang tua, sudah dengan biaya yang nggak murah. Gunakan kesempatan ini dengan baik, ya nak ya. Masih banyak saudara-saudara kita yang nggak seberuntung kalian, yang masih bisa menikmati semuanya dengan cukup, ya. Sekali lagi, bismillah, hati ini ditoto, penggalinya ditoto, pikirannya ditoto, ya. Diniatkan pados ilmu, ya. Sekarang bukan saatnya anak SD lagi yang sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit egonya keluar, pengen pulang, pengen apa. Enggak seperti itu, ya. Mulai belajar, kalian udah mulai remaja, kalian udah mulai dewasa, sedikit-sedikit belajar, ya. Sifat kekanak-kanakan yang kemarin masih SD, tinggalkan.
Ya, saatnya di pondok buka lembaran baru untuk masa depan kalian. Pastinya dunia dan akhirat. Ya, matur nuwun anak-anakku semuanya. Selamat datang di Al-Ikhlas. Selamat belajar, selamat berkah nih. Selamat berkah, selamat beribadah. Jangan pernah bosan, jangan pernah lelah. Ya, kalau kalian merasa lelah, suntuk atau apapun itu, serahkan semuanya pada Gusti Allah. Ya, insya Allah Gusti Allah akan menguatkan kalian. Ya, kalau besok sudah ada kesempatan untuk kalian boleh telepon sama ibu atau bapak di rumah. Jangan lupa minta pengestu, nyuwun pengestu, minta doa. Doakan bapak ibu saya kuat di pondok, saya diberi kemudahan kelancaran di pondok. Oke? Jangan kok malah di pondok gini maafnya nggak enak, nggak seperti ini. Ampun. Oke? Itu akan membebani orang tua kalian. Kasih orang tua kalian, oh iya, bahwa putraku, anakku yang pondok ternyata bisa fight gitu. Ya, mungkin itu dari saya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kamu sangat beruntung di sini dikarenakan langsung sama pengasuhnya, bisa sama punyainya, sama bisa kiainya. Yang lain-lain nggak bisa. Apakah bisa, Mbak Aida? Nggak ada loh. Mbak Arum, nggak ada. Nah, di sini kamu bisa dekat sama pengurusnya secara langsung. Ada apa-apa langsung matur sama mbak-mbaknya yang besar, sama pengurus, sama manajemen. Insya Allah di situ langsung bisa ditindaklanjuti. Paham dong? Sekali lagi, di sini pengurus, manajemen bukannya di situ kok sengit dengan kamu, tidak suka, senang. Nah, andai kata memberikan teguran tidak lain ialah itu menegur sifat kamu yang tidak baik. Paham? Menegur sifat kamu yang tidak baik. Sekarang kamu sudah dewasa. Lulus SD berarti sekarang sudah umur berapa rata-rata? Kan? Tidak. 13, 12 sampai 16, 13, 12, 13, nanti setelah kamu lulus MTS sudah umur 18, 14, 15, lulus MA sudah umur 18, 19, kan cepat sekali, umur kamu kan cepat sekali. Kuliah kamu sudah dewasa, habis kuliah kamu sudah persiapan nikah. Kan cepat sekali, perjalanan orang hidup kan cepat sekali. Yang dari Flores, Mbak siapa? Ini bentar. Iya. Iya. Mbak siapa? Iya. Iya. Aulia. Sini bentar. Flores itu mana? Papua. Flores sama Mojosari jauh mana? Flores. Hah? Flores. Yang paling jauh di sini dari Flores, terus dari Palembang. Ya. Berdiri. Nama lengkapnya siapa? Nama lengkapnya?
Nama lengkapnya siapa? Bapak kamu meninggal, kamu masih SD? Sakit apa? Stroke. Sakit stroke. Terus kamu di Al-Ikhlas di sini tujuannya apa? Belajar. Kamu ingin menyenangkan orang tuamu enggak? Dengan jalan apa? Kamu menjadi anak yang solehah. Selalu mendoakan orang tuamu enggak? Selalu. Flores dengan Piungan dekat enggak? Jauh. Jauh Flores. Ini jauh-jauh dari Flores saja enggak apa-apa. Kamu pertama kali di Al-Ikhlas menangis enggak? Enggak. Langsung kerasa. Kamu saya doakan nanti setelah lulus langsung aliyah, setelah aliyah nanti menjadi manajemen kuliah. Ya. Besok nggak usah pulang ke Flores, dapat orang Jogja saja. Terus yang paling bagus, yang dari jauh paling bagus 2. Terus yang selain Palembang jauh lagi mana? Lampung. Kan? Lampung ada? Lampung. Selain Lampung yang jauh lagi mana? Surabaya ada? Kan Mojokerto. Ada Mojokerto? Mojokertonya mana? Sepanjang. Kan? Mojokerto. Jauh-jauh kan? Yang dari Mojokerto, dari Palembang, dari Lampung menangis enggak? Enggak nangis. Aduh, enggak nangis. Paham toh? Ini hanya sebagai pengertian kita. Kita yang teguh, hati kita yang teguh. Kita bukan berarti di situ pisah dengan keluarga, tidak, akan tapi justru cinta kepada keluarga. Bentuk kasih sayang kita kepada keluarga seperti ini. Kita ikut kepada keluarga yaitu dengan jalan tolabul ilmi. Besok kita ketemu sama keluarga, liburan bisa ketemu keluarga, bisa telepon keluarga, ya kan? Paham ya? Terus yang dari Semarang ada dari Semarang. Terus yang santri baru yang paling jauh dari mana? Lampung. Terus selain Lampung yang paling jauh? Loh, kamu jika lo mondok dimanapun santri baru nggak pernah dibuat seperti ini, nggak pernah. Terus ada penyambutan ramah-tamah seperti ini untuk mendekatkan, nggak ada. Kamu di Pandanaran atau di Anur atau mana, nggak ada. Kita alhamdulillah kita bangga. Kemarin lulusan dari MTS Al-Ikhlas yang kemarin itu kita nomor 7 se-kabupaten. Dan di situ luar biasanya lagi yang kemarin meneruskan di sini, alhamdulillah bagus nilainya.
yang di luar, yang meneruskan di luar, alhamdulillah sebagian besar di situ bisa ke SMA, SMK yang favorit. Ini sangat luar biasa. Pada hari itu baru perdana, baru pertama. Tapi saya yakin kelas 9 besok yang akan datang di situ lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Cita-citamu ingin menjadi apa? Dokter atau apa? Atau sarjana agama atau apa? Sarjana hukum, S.Hum. Apa? Ingin sarjana hukum? Alhamdulillah bisa, semoga bisa tercapai. Padahal besok MA kita mau kerjasama sama UII, sama UGM, mau kerjasama sama UNY, tapi dengan jalur prestasi. Prestasinya apa di situ? Yaitu dengan tahfidz Quran atau dengan jalur yang lain. Kamu ambil apa? Tahfidz. Ya. Tapi jikalau kamu dapat 15, lulus MA, insya Allah bisa diterima jalur tahfidz. Jalur tahfidz. Apa itu di UII? Insya Allah bisa diterima. Paham? Jadi berbanggalah. Jadi kamu nggak usah di situ bermacam-macam. Saya ingin di sini, cukup di Al-Ikhlas. Kalau andai kata kamu benar-benar mempunyai jalur prestasi, insya Allah di situ nanti kita lewat jalur prestasi kita semuanya ke kampus yang favorit, ke kampus yang baik. Ampun. Terus yang paling kecil sendiri sini, sini diberikan. Namanya siapa? Namanya siapa? Aslinya dari Karangnongko, Klaten. Di Al-Ikhlas suka nggak? Senang nggak? Senang. Yang disukai di Al-Ikhlas apanya? Temannya. Pengurusnya suka nggak? Manajemennya suka nggak? Di sini diperhatikan nggak? Diperhatikan. Terus cita-citamu ingin apa? Menjadi apa besok? Dokter. Dokter gigi atau dokter hewan? Atau dokter umum? Umum. Kamu ambil tahfidz atau ambil reguler? Ambil reguler. Doakan semoga Allah mengijabahi. Amin. Gak nangis toh? Gak nangis. Terus ini kangen sama ibunya, langsung menemui Bu Fira. Bu Fira itu pengganti dari ibumu. Itu, Bu Fira. Kalau kangen sama simbahnya, langsung menemui Mbak Tias. Kalau nanti kangen sama bapaknya, langsung nemuni Kang Wandi. Kalau nanti kangen sama budenya, di situ nemuni Mbak Sokoy, Mbak Anjani. Pokoknya kalau ketemu sama Budi, masalahnya wonge lemu.
Bude Anjani. Bude Anjani. Kalau kangen sama ketemu Pak Tuonya, ketemu Mbak Bunio. Ya kan? Jadi pertama, yang penting kamu senang dulu di alim kelas, yang penting senang. Nek kepingin guyu, guyu. Nek kepingin nangis, nangis. Ngejak koncone yuk nangis bareng yuk. Jadi dia difasilitasi oleh pengurus, nanti tempatnya nangis di mana. Yang penting senang dulu. Mohon kakak-kakaknya di situ selalu membimbing ya, dibimbing, men seneng, dibimbing. Saudara kelemahem didulan, ya, didulan. Ingat toh, jangan sama ibunya siapa? Bu Fira. Kalau kangen sama budinya siapa? Enak di situ. Jadi ada penggantinya semuanya. Dilalek sikit, wong tuane sementara dilalek sikit. Bahwa kamu di sini punya saudara banyak. Kamu di sini punya teman banyak. Bukan hanya temanmu, tapi saudara dunia dan akhirat. Paham toh, Mbak Rofiqah? Coba? Rofiqah, paham toh? Paham ya? Yuk kita berdoa bersama. Yang pertama kita mendoakan orang tua kita, semoga diberi kekuatan, kesehatan, dan yang meninggal semoga Allah ampuni semua dosanya, semoga husnul khotimah. Dan kita berdoa yang di pondok ini semuanya diberi kesehatan ke semuanya, semoga kerasan, seneng atine, insya Allah hasil maksudnya dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم لك الحمد شكرا يا ميسر كل عسير يسر مرضنا اخاف منك واخاف نجينا اخاف منك يا الله اللهم انزل الرحمه انزل البركه انزل المعونه انزل الهدايه يا الله سلمنا في الدنيا والاخره من ذاك الدنيا وذاك الاخره يا الله اللهم اجعلنا وذريتنا من اهل الرشد في العلم من اهل العلم والخير ولا تجعلنا واياهم من اهل الشر والضير اللهم نتب احوالنا بحسن الحال احوالنا بحسن الحال بحسن الظن بك يا خير يا قيوم برحمتك استغيث اللهم ارزقنا تقوى اللهم ارزقنا استقامه اللهم ارزقنا حسن الخاتمه اللهم ارزقنا زيارة الحرم مع السلامه والعافيه اللهم ارزقنا فضل النبيين حب المرسلين والحب الملائكه المقربين والهد الملائكه المقربين رب مشعر الحرام رب بيت الحرام رب ركن والمقام سيدنا محمد بن السلام اخرجنا من الظلمات الوهم واكرمنا فهم يفتح لنا باب العلم وزينا بالاخلاق الحسنه والحلم اللهم نور قلبنا بنور معرفتك كما نورت السماوات والارض ابدا الى يوم القيامه يا الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الالف المعروف وجبر حاجاتنا يا الله افتح قلوبنا يا الله اللهم يا الله بحق الف لام ميم وبحق الف لام ميم را وبحق وبحق كاف يا انصر وبحق ياسين وبحق وليتلطف ولا يسرن بكم احدا الطف بنا والمسلمين الطف بنا والمسلمين الطف بنا والمسلمين يا الله اللهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Sekali lagi jangan bersedih, waktunya ceria-ceria,
waktunya santai-santai dan waktunya serius baru serius, gitu ya. Di sini temanmu banyak, saudaramu banyak, anggaplah kesemuanya ini sebagai keluargamu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.